Di sebuah desa yang masih jauh dari teknologi, terdapat ibu hamil bernama Mila, berumur 27 tahun dan kehamilannya yang memasuki usia 38 minggu, yang sebentar lagi akan melahirkan. Tetapi, orang tua dari ibu tersebut masih ragu akan melakukan proses persalinan dengan perawatan medis atau tradisional menurut kepercayaan budaya dari orang tuanya. Menurutnya, proses persalinan menggunakan perawatan tradisional yang ada di desanya lebih cepat sembuh dan biayanya tidak mahal. Ia juga meragukan dengan proses persalinan medis terhadap anaknya, karena ia tidak ingin melakukan operasi sesar. Akhirnya, orang tua dari ibu tersebut berencana untuk melakukan konsultasi kepada Saman mengenai kondisi kandungan anaknya. Dek, Ibu mau nanya, ini nanti kamu lahiran di mana? Kan udah deket waktu persalinan kamu. Belum tahu nih Bu, aku mau lahiran di mana. Loh, kok belum? Ini udah 38 minggu loh. Udah kamu lahirannya di dukun aja ya. Udah turun-temurun Ibu lahiran di sana. Iya ya Bu, rencananya hari ini aku mau ke dukun beranak. Soalnya kalau persalinan di rumah sakit kan biayanya mahal juga. Iyalah, Ibu punya kenalan dukun paling bagus di sini. Pokoknya kamu ini lahirannya harus normal ya, jangan sesar. Iya Bu. Ibu Mila akhirnya pergi ke dukun beranak yang bernama Emak Eros yang direkomendasikan oleh orang tuanya. Terletak di Jalan Bunga Mawar nomor 123, Jakarta Selatan. Sesampainya di dukun beranak tersebut, mereka langsung disambut dengan hangat oleh Emak Eros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Sini, masuk dulu. Ini Mak, anak saya udah 38 minggu. Minta tolong untuk lahiran di sini bisa ya? Iya nih Mas, saya udah ngurus terus. Saya coba cek dulu kandungannya ya Bu ya. Oh ini bayinya udah di jalan lahir ini Bu. Kepala bayinya juga udah dibawa tapi air ketuban Ibu kurang. Terus gimana ya Mak? Anak saya bisa lahiran normal nggak? Wah ini saya nggak bisa bantu Bu, kayaknya harus sesar sih Bu. Solusi terbaiknya gimana ya Ma buat saya dan bayi saya? Wah ini harus cepat dibawa ke rumah sakit ini Bu, kasihan Ibu sama bayinya nanti. Oh iya, makasih ya Mak sarannya. Makasih Ma. Iya, sama-sama. Ibu Mila pergi dengan orang tuanya untuk konsultasi ke rumah sakit sesuai saran dari Saman, untuk menanyakan kondisi bayinya dan menanyakan mengenai proses persalinan kepada dokter dan perawat. Sebelum bertemu dengan dokter, Ibu Mila melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan perawat. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Nurse Laras yang berjaga pagi hari ini hingga siang hari nanti. Sebelumnya boleh menyebutkan nama dan juga tanggal lahirnya Ibu? Pagi Nurse, perkenalkan saya Ibu Mila, lahir pada tanggal 15 Januari 1995. Baik, sudah sama ya Ibu. Jadi tujuan saya kemarin itu untuk memeriksa tekanan darah, suhu, denyut nadi, pernapasan dan juga berat badan Ibu. Kurang lebih waktunya itu 15 menit. Tempatnya di sini saja, Kak Ibu bersedia? Ya Nurse, saya bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Ya, Mohon ditunggu. ya Nurse. Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu Mila sambil menanyakan keluhan-keluhan mengenai kandungannya. Baik Ibu, bagaimana kandungannya? Sudah berapa usia kandungannya Ibu? Sudah 38 minggu Nurse. Oh seperti itu Ibu. Sebelumnya maaf ya Bu, saya mengambilnya. Bagaimana selama kandungan, apa terdapat keluhan Ibu? Sampai sekarang nggak ada sih Su, cuma bayinya aktif aja. Oh
sudah ya Ibu. Wah, tekanan darah Ibu tinggi Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut nadi, suhu dan juga berat badan ya Ibu. Oh iya nurse, kemarin kan saya periksa ke dukun beranak gitu. Kata dukunnya bayi saya udah berada di jalan lahir dan juga udah ketuban saya tuh kurang nurse. Tapi saya kurang percaya deh, soalnya diperiksa cuma dipegang-pegang doang. Oh begitu Bu. Sekarang Ibu ambil langkah yang tepat untuk datang ke dokter. Sebab dukun beranak itu hanya menggunakan peralatan yang sangat tradisional Ibu, sehingga ia tidak dapat melihat ke dalam kandungan Ibu. Sedangkan kalau Ibu datang ke dokter seperti sekarang ini, dokter akan melakukan tindakan USG di mana dapat terlihat langsung melalui layar monitor kandungan Ibu di dalamnya, sehingga keakuratannya sangat menjamin Ibu. Oh iya ya nurse, terima kasih banyak nurse. Iya Ibu, sama-sama. Tak lama kemudian, orang tua pasien datang menghampiri mereka setelah menyelesaikan urusannya di bagian administrasi rumah sakit. Jadi gimana Nurse? Keadaan anak saya aman kan? Jadi dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan bahwa tekanan anak Ibu, tekanan darahnya itu tinggi dan dapat dikatakan sebagai hipertensi Ibu. Namun untuk pemeriksaan lainnya alhamdulillah normal. Jadi anak saya tekanan darahnya tinggi. Nah, itu berhubungan gak sih sama air ketubannya yang sedikit? Soalnya tadi saya ke ini dukun beranak, katanya air ketubannya sedikit. Iya nurse, emang itu ada hubungannya ya sama hipertensi? Mohon maaf Ibu sebelumnya, saya tidak dapat menjelaskan terkait hal itu. Sebab saya hanya memeriksa tanda-tanda vital dari anak Ibu saja dan itu hanya bersifat umum. Nanti kan anak Ibu akan diperiksa oleh dokter untuk pemeriksaan USG. Nah nanti dokter akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan tersebut dan hasil itu lebih akurat dan juga aktual. Nah dibandingkan dengan dukun beranak yang Ibu datangi sebelumnya. Ibu Mila dan perawat tiba di ruangan pemeriksaan USG untuk melakukan konsultasi serta USG terhadap kandungannya. Silakan masuk. Selamat pagi dong. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah ada keluhan? Saya mau konsultasi tentang kandungan saya dok. Baik, akan saya periksa terlebih dahulu ya Ibu. Baik dok. Selamat pagi dong. Selamat pagi. Saya Nurse Faras yang telah memeriksa tanda-tanda vital terkait pemeriksaan Ibu Mila dan hasilnya didapatkan bahwa Ibu Mila ini hipertensi dengan tekanan darah 140/90. Selain itu normal dok, seperti RF 17 kali per menit, denyut nadi 85 kali per menit, dan juga berat badan 67 kg. Ini terkait hasilnya dok. Baik, terima kasih Nurse Faras atas laporannya. Terima kasih untuk dijawab. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa kandungan Ibu menggunakan USG. Apakah Ibu bersedia? Ya saya bersedia dok. Baik, boleh langsung berbaring di sini. Baik ya Ibu, tunggu sebentar ya Ibu. Oh Ibu, bayinya aktif ya Ibu. Baik, pemeriksaannya sudah selesai Ibu. Jadi bagaimana dok? Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan Nurse Faras tadi mengenai tanda-tanda vital Ibu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi Ibu. Dan dari hasil pemeriksaan USG yang telah kita lakukan tadi, alhamdulillah Ibu sudah memasuki usia 38 minggu Ibu. Namun air ketuban di dalam kandungan Ibu itu sangat sedikit Ibu, dan saya menyarankan agar Ibu melakukan persalinan secara sesar. Jadi apakah harus dengan operasi sesar ya dok?
Iya Ibu, saya sarankan sekali untuk operasi sesar karena demi keselamatan anak Ibu juga. Apakah ada kemungkinan anak saya bisa melakukan persalinan normal, Dok? Saya sangat sarankan sekali anak Ibu melakukan operasi sesar untuk persalinannya Ibu. Karena air ketuban anak Ibu juga sudah sangat kurang sekali dan itu sangat membahayakan anak Ibu sendiri dan juga janin yang ada di kandungannya Ibu. Baik dok, terima kasih atas sarannya dok. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Semoga janinnya dan ibunya juga sehat-sehat selalu ya Ibu. Amin. Amin, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Setelah Ibu Mila melakukan konsultasi dengan dokter, ia semakin bingung akan perencanaan persalinannya, karena orang tuanya sangat menginginkan ia melahirkan secara normal. Kemudian, Ibu Mila berkonsultasi dengan perawat tentang keraguannya itu. Aduh nurse, saya bingung nih gimana sama persalinan saya. Dokter bilang katanya saya harus lahir secara sesar, tapi orang tua saya tetap memaksa supaya saya itu biar lahiran secara normal. Gimana ya nurse? Emangnya nggak ada cara lain, Sus, biar anak saya lahiran normal? Soalnya banyak yang beranggapan kalau lahiran normal tuh anaknya cerdas-cerdas. Nah, karena itu saya pengen anak saya ini bisa lahiran normal. Iya Bu, dengan apa yang sudah dikatakan dokter, anak ibu memang sudah disarankan untuk lahiran sesar. Namun untuk perihal pernyataan ibu selanjutnya mengenai kecerdasan anak itu tidak benar Bu. Semua anak tuh sudah diberikan anugerahnya masing-masing, kecerdasannya masing-masing, bukan dari kelahirannya, mau itu normal, mau itu sesar, itu sama aja Ibu. Bener tuh Bu, apa yang dikatakan nurse Paras. Gitu ya. Baik, Nurse. Terima kasih atas sarannya ya. Iya Ibu, sama-sama. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lagi atau dikonsultasikan lagi, Ibu dapat datang ke nurse station untuk menanyakan perihal tersebut. Terima kasih banyak nurse. Terima kasih, Nurse. Ya, sama-sama. Kemudian, orang tua pasien menghubungi sanak keluarganya melalui panggilan telepon tentang hasil pemeriksaan tersebut, bahwa anaknya, Mila, akan melakukan persalinan sesar dan sudah diopname di rumah sakit. Halo Pak, anak kita Mila mau melahirkan sesar di rumah sakit. Iya Pak. Ya. Keesokannya, Ibu Mila melakukan proses persalinan secara sesar dengan keadaan ibu serta bayi yang sehat dan selamat. Roleplay kami menampilkan komunikasi dasar keperawatan dalam konteks budaya, yakni mengenai budaya persalinan secara tradisional dan modern. Penyelesaian masalah pada kasus menggunakan interaksi sosial asosiatif, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan atau tujuan-tujuan bersama. Pada kasus terjadi perbedaan pendapat mengenai persalinan secara tradisional dan modern, sehingga proses interaksi dapat terjadi dan mencapai solusi yang tepat. Kemudian terjadi interaksi sosial individu dengan individu. Pada interaksi sosial individu dengan individu, diberikan suatu aksi kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut dapat merespon atas aksi yang diberikan. Reaksi yang akan diberikan itu ada dua, yakni positif apabila mengarah pada kerjasama, dan juga reaksi negatif jika terdapat konflik atau pertentangan. Pada kasus ini terjadi interaksi antara lain pasien dengan orang tuanya, pasien dengan saman, orang tua pasien dengan nurse, nurse dengan dokter, orang tua pasien dengan saman, pasien dengan nurse, dan juga pasien dengan dokter. Model komunikasi transaksional tergambarkan pada kasus tersebut, di mana pasien negosiasi proses persalinan yang akan dilakukannya. Model komunikasi transaksional merupakan model komunikasi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah, karena kita dapat bercerita dan saling memberikan pendapat, merespon, menanggapi, serta ikut membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi pasien tersebut.
oligohidramnion atau penurunan volume cairan amnion yang berhubungan dengan kondisi ibu hamil dan janinnya seperti pada keadaan hipertensi, pertumbuhan janin terhambat atau kelainan, serta berhubungan juga dengan morbiditas maternal atau peningkatan kualitas pertolongan persalinan dalam bentuk peningkatan persalinan operasi sesio sesar.